Andi meminta si ibu untuk menghentikan ritual sesatnya. Terlebih Bangun tidurku terus makan. Yes. Namun bukannya menanggapi, Sri Yes, melihat kita badan makan, Rani yes. berisi merasa curiga jika menantunya ini sedang hamil. Si ibu pun meminta mereka untuk menunda dulu rencana kehamilan. Seketika Andi pun heran saat mendengar hal tersebut. Kita makan ya guys sama ikan asin. Setelah Andi dan Dina pergi, Sri pun semakin curiga saat melihat Rani yang semok mengelus-ngelus perutnya. Di siang harinya, Sri yang overthinking mengungkapkan keresahannya pada seorang magi kepercayaannya. Terlebih sejak 2 bulan lalu, dirinya merasakan firasat buruk yang akan terjadi pada keluarganya. Mendengar hal itu, Hirojo meminta Sri untuk mengingat lagi apa yang pernah ia lakukan di masa lalu dan belum terselesaikan. Sementara di sisi lain, Andi dan para pekerja terlihat riweuh saat berusaha memadamkan kebakaran di ladang tebu yang terjadi secara tiba-tiba. Bersamaan dengan hal itu, Rani yang sedang beres langsung kaget saat melihat foto kakek dan nenek Andi yang tiba-tiba terjatuh. Sesaat kemudian, Sri yang datang langsung merasakan firasat buruk saat melihat hal tersebut. Di malam harinya, Sri terlihat overthinking saat orang tuanya tidak kunjung mengangkat telepon. Hingga di keesokan harinya, Sri yang khawatir terlihat mendatangi rumah orang tuanya. Pak, Bu, Meski kopi dan santut kukus masih hangat, namun Sri heran karena rumah ini terlihat sepi. Bu, Innalillahi, sontak Sri pun syok parah saat melihat si ibu tewas mengenaskan di atas kasur. Tak cuma itu, kepanikan Sri semakin menjadi saat ia melihat si ayah memakai aksesoris palu di kepalanya. Apakah semua itu hanyalah mimpi semata atau sebuah firasat? Bapak, Ibu, usia kehamilannya sudah Di memasuki. keesokan harinya, Andi dan Rani langsung semeringah saat si dokter memberitahu jika Rani memang sedang mengandung orok 2 bulan. Mendengar hal itu, Andi pun langsung menciumi istrinya karena sebentar lagi mereka akan menjadi ayah dan bunda. Buat ngabarin ibu pasti. Di tengah perjalanan pulang, seketika Andi melongo saat melihat seorang wanita berpakaian hitam yang terus memperhatikannya. Hingga sesampainya di rumah, belum sempat mereka memberitahukan kabar kehamilan, Dina memberitahu jika saat ini si kakek dan neneknya sedang sakit. Maka dari itu, hari ini mereka akan pergi mengunjungi si kakek dan si nenek di desa. Makan pete. Petenya direbus. Bisa kita lihat jika titik di kanyut kunang ini menjadi genap, dan itu menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, Abah Hasan langsung menyambut hangat kedatangan anak dan cucunya. Ya, sih. Lantas setelah sedikit bercengkrama, Abah Hasan mengajak Andi dan yang lainnya untuk makan. Di saat itu pula, Sri yang khawatir langsung menanyakan kondisi si ibu. Lantas Ibu Tia berkata jika dirinya hanya mengalami muriang akibat kompilasi rorombehen dan mata ikan di kakinya. Ia pun meminta Sri untuk jangan khawatir. Komplikasi rorombehen ya. Sima bergegas pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Seketika Sri heran saat melihat sampo dan kopi yang sudah bulukan di atas meja. Ibu panasin dulu ya masakannya. Pak ke gudang dulu ya. Iya, Pak. Gurih sekali.
Entah apa yang sebenarnya telah terjadi, mereka pun heran saat kakek dan neneknya membiarkan makanan-makanan busuk yang penuh belatung. Dirasa kepikunan si ibu semakin parah, sering meminta Andi untuk mengantar si Ma ke kamar. Dan sungguh gelet saat mereka melihat daging busuk di panci yang akan dimasak oleh si Ma. Di tengah rasa mual, sering meminta bantuan mereka untuk membersihkan dapur. Di saat itu pula Dina tidak habis pikir pada si Ma dan si Abah yang menyimpan daging dalam kulkas mati. Setelah membuang semua makanan busuk, Dina si cat lover terlihat senang saat mendengar suara kucing yang mengeong. Apa? Namun saat akan kembali, Dina pun kepo saat mendengar suara gedebruk dalam gudang. Tapi dengan gelagatnya yang aneh, si Abah meminta Dina untuk jangan pernah memasuki gudang ini. Singkat waktu di tengah malam, Udah dikasih ke mama, nanti masih mau. tiba-tiba melayang seperti di film Exorcisan. Sementara di sisi lain, Rani yang haus bergegas mengambil minum. Namun seketika ia pun heran saat melihat si Ma berjalan keluar. Di saat itu pula, si Abah meminta Rani untuk kembali ke kamar saja karena menurutnya si Ma sedang melindur. Tapi setelah Rani pergi, si Abah terlihat mengajak si Ma pergi ke dalam gudang belakang. Kira-kira apa yang ada di gudang itu? Pura-pura nggak tahu dulu. Di keesokan harinya, Rani yang kesiangan langsung kaget saat melihat si Ma tiba-tiba berada di kamarnya dengan gelagatnya yang aneh. Hingga di siang harinya, Andi yang akan mengajak Rani jalan-jalan langsung berpamitan pada si Ma. Sementara di sisi lain, Dina yang baru pulang dari warung merasa heran ketika melihat si Abah yang berjalan menuju hutan sendirian. Loh, kok bisa? Tiba-tiba saja si Abah menghilang dengan cepat. Hingga setelah cukup jauh apruk-aprukan, Dina pun melongo saat melihat si Abah yang bersetelan sempak tuyul terlihat sedang merujak sesuatu. Sementara di rumah, Sri pun merasa heran saat melihat si emak yang sedang memasak sesuatu. Hingga ketika Dina pulang, tiba-tiba astagfirullah, betapa syoknya mereka saat si emak sedang sibuk membuat bahan opor kucing sambil terngompol-ngompol. Sesaat kemudian, Sri pun melongo saat melihat borok yang memenuhi punggung si emak. Dirasa ini Aku mau nambah lagi. Sri meminta maaf karena selama ini dirinya kurang memperhatikan si emak. Sementara di sisi lain, Rani terlihat bahagia saat Andi mengajaknya ke sebuah danau yang berada di wilayah Gunung Bromo. Namun di tengah suasana romantis, Rani yang penasaran langsung menanyakan serangan santet yang menewaskan mertuanya. Meskipun trauma, Andi langsung menceritakan kisah kelam keluarganya. Di mana dulu si ibu yang kalah saing nekat melakukan ritual sesat untuk memelet si bapak yang telah menghamili bestinya yaitu Bu Lela. Dan sebelum menikah, si ibu pun memberikan Tuh guys, nambah lagi, makan yang banyak. Bisa merelakan Herman. Hingga 20 tahun kemudian, Lela yang telah menguasai Aku juga ilmu di sini hitam punya berhasil menyantet si sayur bapak asyam, sampai modal. guys, Di tuh. mana Andi menambahkan jika mantan pacarnya enak. yang bernama Hanum merupakan anak Lela yang membantu balas dendam pada keluarganya.
Namun untungnya, Andi berhasil mematahkan santet itu hingga membuat Hanum dan Lela modar terbakar. Dirasa sudah kelamaan, Andi pun mengajak istrinya untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba ia pun syok saat melihat keberadaan Hanum yang kecemiran bersama sekelompok pendaki. Di malam harinya, Andi yang akan tidur langsung kaget saat melihat sosok Hanum yang tidur di sampingnya. Sayur asem. Ini aku. Dirasa cuman halu, Andi meminta Rani untuk tidur. Sementara itu, Sri berusaha memastikan kondisi Ikan orang tuanya asin yang jengkol. tertidur seperti Bukan mayit. jengkol, tete. Betul. Di tengah malam, Dina yang terbangun seketika heran saat mendengar suara bacaan mantra dari arah gudang. Dan karena gak kepo, gak horor, Dina langsung mengeceknya. Enak guys. Tetenya direbus. Sontak Dina pun bergidik ngeri saat melihat ritual aneh yang dilakukan oleh si Abah. Di tengah rasa penasaran, Dina pun bergegas memastikan apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba, si Abah sudah ngejogrok di hadapannya seperti geng kampak Hongkong. Wow. Di tengah keanehan yang terjadi, Dina yang panik langsung kembali ke kamar. Sementara itu, bagaikan terkena erup-erup, Rani hanya bisa melongo saat melihat Sima mengelus-elus perutnya sambil menyanyikan lagu Jawa. Di keesokan harinya, Sri memberitahu jika si Abah dan Sima tiba-tiba hilang entah kemana. Dan entah dapat arahan dari mana, mereka pun langsung saja ngapruk ke arah Ruyuk. Dan gopoynya, Rani yang sedang hamil malah ikut apruk-aprukan. Astagfirullahaladzim. Setibanya di Ruyuk, Sri dan yang lainnya syok parah saat melihat banyaknya bangkai kambing tanpa kepala yang berserakan. Lagi-lagi Rani yang sedang hamil selalu disuguhkan pemandangan menjijikan di keluarga ini. Di tengah kengerian yang terjadi, Dina pun yakin jika si Abah telah melakukan praktek ilmu hitam. Eta si Boy, sontak Rani pun kaget saat melihat sosok Jedi Star Wars budukan di dalam Ruyuk. Namun saat Andi datang, sosok Master Yoda tadi tiba-tiba menghilang. Singkat waktu setelah seharian melakukan pencarian, Sri pun kaget saat mendengar suara musik yang diputar orang tuanya. Daita si Bagong, mereka pun melongo saat melihat Sima dan si Abah sedang asik berdansa. Meski dengan ceker ledug seperti pulang ngaprak sawah. Beberapa saat kemudian setelah membersihkan ceker Sima yang ledug, Sima yang menyadari cucunya hamil memintanya agar lebih banyak beristirahat. Namun bukannya senang, Sri malah ngebacoti Andi dan Rani yang telah merahasiakan kabar kehamilannya. Mendengar hal itu jelas saja membuat Sri merasa syok. Selang beberapa saat, Andi berusaha menenangkan Rani yang bersedih. Bukannya tidak suka, Andi pun merasa jika si ibu hanya terkejut mendengar kabar jika sebentar lagi ia akan menjadi nini-nini seperti ibunya. Saat malam semakin larut, Andi yang sedang mencuci muka seketika heran saat melihat keberadaan Hanum, di mana ia berkata jika Andi dan keluarganya akan menderita. Dirasa cuman halu, Andi yang panik bergegas kembali ke kamar. Melihat si Abah dan Sima tidak ada di kamar,
Andi pun bergegas pergi melakukan pencarian. Astagfirullah, sontak Andi pun syok parah saat melihat si Abah dan si Ima sedang memukbang daging mentah. Seperti apa? Yap, apalagi kalau bukan seperti zombie The Walking Dead yang selalu kalian nantikan. Di tengah kengerian yang terjadi, Andi yang panik bergegas kembali ke rumah. Sementara itu, Sri pun heran saat melihat pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Seketika Sri pun kaget saat melihat curik suaminya yang tiba-tiba muncul, lantas dengan mulut yang berdarah. Herman berkata jika semua ini merupakan tulah dari kesesatan yang telah dilakukan Sri. Di tengah ketakutan, Sri yang panik berusaha membangunkan Dina. Apa kabar, Sri? Betapa syoknya Sri saat mendapat teror dari jurik Herman dan Lela. Di keesokan harinya, Dina yang terbangun seketika panik saat melihat surat yang si ibu tinggalkan. Sementara itu, setelah mengalami teror yang semakin menjadi, Sri pun berniat pergi ke tempat Kirojo. Sementara itu, Andi yang penasaran berusaha membongkar pintu gudang. Namun dirasa sulit, ia pun memutuskan untuk masuk lewat samping. Betapa syoknya Andi saat melihat ritual sesat yang dilakukan di tempat ini dan ditunjukkan kepada seluruh anggota keluarganya. Innalillahi, betapa syoknya Andi saat menemukan jasad si Abah dan si Emak yang sudah membusuk. Dan itu berarti selama ini sosok kakek nenek Andi adalah jurik. Sementara di rumah, Dina pun heran saat melihat tanda di kalender yang bertuliskan gerbang Sukma. Tapi tiba-tiba Dina pun digaplok oleh seseorang sampai pingsan. Jurik. Nah guys, makanya guys. Keberadaan Hanum. Kemudian Hanum memberitahu jika 8 tahun lalu dia masih selamat dari luka bakar setelah diselamatkan oleh Kang Salim, si pelayan setia ibunya. Namun sungguh aneh binte ngotak. Meski luka bakar menghanguskan tubuhnya dan harus dibungkus seperti mumi Imhotep, tapi dengan hanya modal salap dari apotek, kini si Hanum masih terlihat segar dan cantik. Dan setelah kondisinya cukup membaik, berkat bantuan Salim dirinya bisa bekerja di rumah sakit. Hingga beberapa bulan lalu, Hanum yang sempat melihat kebahagiaan Andi dan Rani membulatkan tekad untuk menuntut balas. Namun saat Hanum memberitahukan rencananya, Salim meminta Hanum untuk bertobat dan melupakan dendamnya. Namun jelas saja Hanum yang dendam tidak menggubris hal tersebut. Bagaikan air susu dibalas air comberan, Hanum langsung menghabisi Salim yang menghalangi rencananya. Dan sungguh gelo, Hanum langsung memukbang jantung Salim untuk membangkitkan kekuatannya.
Dan benar saja, Master Yoda Jedi Buduk pun muncul setelah Hanum menguasai ilmu hitam. Lantas setelah mendengar informasi kehamilan Rani, Master Yoda berkata jika Hanum bisa membangkitkan ibunya lagi dengan cara menukarkan janin tersebut. Hingga setelah mengetahui hal itu, Hanum langsung menghabisi si Abah dan si Emak agar keluarga Andi masuk perangkap dengan mendekati tempat ritualnya. Dari siapa kamu? Untuk menguasai balas dendam kamu? Keluarga besar kita berkumpul lagi, sayang. Bukannya langsung disikat, si Andi malah banyak bacot hingga ia pun tertangkap oleh si Jedi. Sementara itu, setibanya di rumah Kirojo, Sri langsung memberitahukan tentang kabar kehamilan menantunya, di mana Sri yang tidak ingin cucunya menjadi korban meminta bantuan Kirojo untuk menangkalnya. Kemudian dengan menggunakan cermin antik, Kirojo bergegas memulai ritual. Enak banget guys makannya. Lagi Kirojo yang tidak kuat akhirnya harus memasang aksesoris beling di wajahnya. Dirasa ajalnya sudah dekat, Kirojo langsung memberikan jimat yang bisa digunakan untuk melawan Master Yoda. Singkat waktu mampun poe, sesampainya di rumah Sri bergegas mencari keberadaan keluarganya. Setelah melihat tulisan gerbang sukma di kalender, Sri menyadari jika keluarganya sedang dalam bahaya. Sementara di sisi lain, Hanum langsung memulai ritual kelahiran untuk membangkitkan si ibu. Di saat itu pula, Master Yoda terlihat menuntun sapi bunting Petainya habis. menjadi syarat ritual. Namun sesaat kemudian, Andi meminta Petainya habis guys. melepaskan istri dan anak dalam kandungannya. Namun Master Yoda berkata, jika semua ini merupakan tulah dari pelet yang digunakan Sri untuk mendapatkan Herman di masa lalu, di mana dalam ritualnya Sri yang tidak tega menumbalkan Andi dan Dina berjanji akan menjadikan cucu pertamanya sebagai tumbal pengganti. Sontak Andi pun syok parah saat mengetahui hal tersebut. Hingga sesaat kemudian Master Yoda yang tidak ingin Kita makan ini sayur asyam. dimulai dengan abrasi paksa yang akan ia lakukan pada Rani. Setelah memperojokkan janin, Jarwo langsung diberi sapi bunting. Bersama dengan hal itu, Sri yang datang langsung membebaskan kedua anaknya. Di tengah penyesalan, Sri pun meminta maaf atas tindakan bodohnya yang telah membuat keluarganya celaka. Edan sekali, Hanum pun senang saat melihat si ibu kembali dilahirkan dari dalam perut sapi tumbal setelah menukarnya dengan nyawa janin Rani. Melihat Lela bangkit, Sri yang berusaha merebus kesalahannya langsung mandi dengan pertamax turbo yang harganya sangat fantastis. Di saat itu pula, Master Yoda berkata jika Sri tidak akan bisa menyelamatkan keluarganya. Dengan kekuatan Jedi, jelas saja keluarga itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, akhirnya dengan menggunakan golok si pitung, Sri berhasil menghabisi Master Yoda budukan ini. Kemudian, Sri langsung mengambil obor untuk menghabisi Lela.
Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Dengan menggunakan ulti Jigong Kababayut, Sri pun menghabisi Lela yang baru saja dibangkitkan ke alam dunia. Di saat itu pula, Andi yang murka langsung menghabisi Hanum. Box ya. Akhirnya, Hanum si mantan sesat pemuda menyusul Lela ke neraka. Di saat itu pula, jasad Lela dan Sri terlihat gehey seperti tikus kebakar. Keesokan harinya dengan kondisi yang ribuh, mereka yang selamat dari ritual terlihat berjalan ceker pulang ke rumah. Lalu film pun sudah berakhir. Bosan film teh goblok. Daripada mengerikan sekali, bukan tak perlu dijelaskan lagi karena sudah kepanjangan. IMDb film ini adalah 7,1 dari 102 orang yang ngepot. Mungkin kiri dulu pembahasan film Kafir Gerbang Sukma 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam Mojon Review. Udahan lah. Seru gas filmnya. Hai guys, kembali bersama gua di Sakhayan Review. Makan bukannya diliatin, makannya malah pencicilan matanya. Gimana maksudnya? Yap, di mana film ini berjudul Backrooms tahun 2026. Sebuah film yang paling banyak di-request. Maksudnya gimana? Oke lah, daripada kebanyakan cincong mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe. Jika gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakhayan. Film ini diawali dengan seorang relawan bergaji dari Lab Aseng yang bernama Randy, di mana saat ini ia ditugaskan untuk melakukan eksplorasi di sebuah dimensi ruangan aneh penuh anomali bernama Backroom pada tahun 1990. Di tengah kepanikan, Randy yang seolah dikejar oleh sesuatu berusaha untuk kembali ke ruang kontrol. Sesampainya di ruang kontrol, Randy langsung menghubungi timnya untuk segera melakukan penjemputan. Seketika Randy pun kaget saat melihat burung camar yang tiba-tiba berada di dalam backroom. Di tengah kepanikan yang semakin menjadi, Randy yang tak bisa menunggu lebih lama lagi berusaha menghibur dengan mencari portal lain untuk bisa keluar dari tempat ini. Dan bisa kita lihat, semakin jauh penelusuran yang dilakukan, anomali-anomali aneh mulai bermunculan. Apa sayur? Sayur asem. My God, seketika Randy panik saat makhluk mengerikan penghuni backroom masih mengincar dirinya. Sungguh naas, belum juga mendapat bayaran. Randy si relawan bergaji akhirnya tertangkap oleh makhluk anomali penghuni dimensi backroom. Di saat itu pula, para ilmuwan yang mengutus Randy hanya bisa melongo saat melihat kengerian tersebut. Lalu film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih pada Bu kaum cantik bernama Mary, di mana ia hanya bisa termenung saat melihat rumah masa kecilnya digusur oleh rencana pembangunan dapur biji berbayar. Tak cuma itu, ia pun harus merelakan cap tangan masa kecilnya dengan mendiang sang ibu yang akan dibongkar pegawai borongan.
Di siang harinya, Mary terlihat menangani Pegawai seorang burungan. pasien yang penuh drama bernama Kevin Clark. Di mana saat ini Kevin berusaha menceritakan masalah rumah tangganya yang sudah rungkat bersama mantan istrinya yang bernama Barbara. Kevin pun mengaku jika 10 tahun rumah tangganya harus kandas setelah Barbara menggugat cerai karena tidak tahan dengan kebiasaan Kevin yang sering nyekek minuman keras. Namun Kevin beralasan meskipun dirinya sering oleng, tapi Kevin selalu memenuhi semua kebutuhan Barbara dan juga mampu menguliahkan kedua anaknya sampai lulus. Ia pun merasa jika gugatan cerai istrinya hanyalah akal-akalan semata untuk bisa kawin lagi dengan seorang pria yang cacingnya lebih berotot. Namun seakan salahnya di tempat curhat, Mary yang juga merupakan seorang wanita malah terkesan membela Barbara, di mana menurut Mary, satu kesalahan di mata wanita biasanya menghancurkan semua kebaikan yang telah Kevin lakukan. Dirasa malah semakin pusing, Kevin pun memutuskan untuk pulang saja. Singkat cerita, dengan setelan bajak laut SpongeBob, Kevin yang memiliki usaha furnitur terlihat mempromosikan barang-barang dagangannya dengan cara yang unik meski gak relate. Sambil topeng koran, Kevin mengklaim jika setiap furnitur yang dia jual memiliki kualitas dan harga yang lebih murah dari toko sebelah. Elah. Setelah video promosinya gatot, Kevin yang sudah lelah meminta dua karyawannya yang bernama Bobby dan Kate untuk menghapusnya. Melihat kekonyolan bosnya, Bobby menyarankan Kevin untuk membuat video dengan tema raja-rajaan. Setelah dirasa makin konyol, Kevin yang lelah meminta mereka untuk kembali menyebarkan brosur. Di siang harinya, Kevin terlihat memanggil seorang tukang listrik bernama Ipeng. Terlebih 2 bulan terakhir, tagihan listrik tokonya tiba-tiba meroket 2 kali lipat. I'm no expert, but there's no Ngambil WA. Ngambil ke kopi. building came wired. Namun di tengah pemeriksaan, Ipeng merasa heran saat melihat 3 tuan NCB yang Kalau lewat ada kayak emang ganggu aja gitu tau ini. Gak jelas katanya mah siapa. yang melelahkan. Kevin yang sedang oleng langsung kaget saat rekaman ruangan aneh tiba-tiba muncul di TV. Hingga saat TV-nya kembali matot, Kevin pun merasa jika semua ini merupakan Udah kenyang guys, makan banyak. listrik toko yang tidak stabil. Di tengah keanehan yang terjadi, Kevin yang kesal ketika heran saat melihat cahaya aneh dari arah dinding. Makan banyak, alhamdulillah. Tisu, minta tisu. Bagaikan dalam pun melongo saat dirinya Ini guys, ini dan guys. mendapati sebuah ruangan aneh di balik tembok tokonya. Tanpa diduga, ternyata toko Kevin memiliki portal dimensi menuju backroom. Aduh. Di tengah keheranan yang tak manuk logika, Tak manuk Kevin yang logika. kepo tak bisa menahan hasratnya untuk melakukan penelusuran. Kenyang guys, alhamdulillah. Kita taruh dulu di sini ya. Aku mau cuci tangan dulu guys.
Pada makan belum? Halo, bentar ya. Guys, aduh, kenapa ya kalau habis makan aku tuh suka pengen guys, gimana ya? Parah bener. Kenapa ya kata-kata orang tua dulu katanya ya, nggak bakalan bisa gendut guys, gini-gini aja badannya gitu. Cangkurileng, cocok orang Sunda mah. Berani pamer, saya TF 300. Ah, kecil banget bang, aku udah ada sih. Emang modal genahan. Tuh, perut aku jadi kecil lagi guys kalau habis makan. Habis udah makan udah gitu
BO langsung kecil lagi. Sesampainya di dasar, Bobby memberitahu jika ruangan Lokasi mana? Lokasi. Iya. Gelis pisan atuh, Neng. Gelis mah ada istri ya. Aslinya Cianjur, Bang Raden. Sesuai kondisi barang dong. Kalau barang bagus, barang TF gede, aduh ya Allah, apaan ini? langsung ngabret. Makasih Bang Depak Kumaran. Thank you so much. Aku masa Cianjur. Aku temenin kamu BO. Udah Bang, udah. Baru pulang Jumatan kakak. Oke, jangan lupa makan ya Bang Rio. Mereka pun syok parah saat melihat ceceran darah Bobby yang digondol oleh makhluk anomali. Di tengah kepanikan, Kevin bergegas mengejar Katie yang berusaha menyelamatkan pacarnya. Tahu dulu merek naon, Ce. Merek naonnya, jarum coklat lah. Angkat jadi berondong kakak. Iya siap Bang Rio. Taruhin ke sana. Lalu galon. Tengah pencarian, seketika Kevin merasa ngeri saat melihat pohon Natal yang dikelilingi oleh manekin creepy. Udah makan, tidur lagi kayaknya aku, guys. Sontak Kevin pun syok parah saat Rokoknya apa? Rokoknya ini apa? Jarum coklat. Rokoknya jarum coklat, Abang. Di tengah kepanikan, Kevin yang pontang-panting akhirnya tersesat di ruangan yang semakin aneh. Namun sesaat kemudian, Kevin mendengar suara Kate yang meminta tolong di balik tembok. Baiklah kalau begitu, abang-abangku. Berkah ya. Kira-kira sosok apa yang Jumat membawa berkah. kamera Kevin? Makasih Lantas buat bagaimana nasib mereka? buat abang yang udah ngasih gift. Makasih banyak abang, sehat selalu, lancar kerjanya, lancar rezekinya, sehat-sehat juga buat keluarga besarnya. Jumat berkah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Makasih ya yang udah ngasih gift. Untuk bermain di luar. Lantas Mary yang bosan dikurung berniat untuk mengendap-endap melalui jendela. Serius, apanya abang yang serius? Ulah niupan kamera bau pete ya. Itu dapetin lagi di kulum mual bau. Setelah terbangun dari mimpi buruk, Mary pun termenung Pete sambil di kulum memandangi mah bekas bau. cetakan tangan si ibu yang berhasil ia selamatkan sebelum dihancurkan pekerja proyek borongan. Tuh ngantuk guys, ngantuk terus bawaannya kalau di rumah. Gitu. Udah dulu ya guys ya, aku matiin ya. Makasih buat semuanya, sehat-sehat, lancar kerjaannya, lancar rezekinya, sehat juga buat keluarga besarnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Makasih ya. Mohon maaf ya kalau yang nggak kebaca komen-komenannya. Besok nerima endorse tak Kak? Bisa Bang, bisa. Bisa. Lora, kecil kalau bener serius apa endorsannya apa? Bisa Bang. Setibanya di basement toko, Mary Ini apa tadi Mensi Bakery abang apa sudah kakak ya? di papan tulis. Teringat Lora pengakuan kecil. Kevin waktu itu, Mary pun mulai merasa kepo, apalagi saat dia Terima melihat Bang, tembok terima yang Bang. digambar Lihat itu aja di sendiri. Instagramnya, di bio aku, lihat dulu di sini ya, di Facebook ada bionya. Nah itu Instagramnya, nanti ada nomor itu admin. Ada nomor adminnya Kak.
gitu ya. Seketika Mary pun melongo saat apa yang dikatakan oleh Kevin bukanlah sebuah kegalauan semata. Meskipun Thank ngeri, you, Mary Deva penasaran berusaha Kumaran. untuk mencari Kevin. Makasih yuk, luar biasa gitnya, ya Allah gede-gede. Gitnya gede-gede guys. Tadinya aku mau tutup. Ini apa tadi, mau endorse apa? Sesampainya di jalan buntu, Mary pun heran saat melihat gambar bajak laut SpongeBob yang mengerikan dan juga gambar-gambar aneh lainnya. Melihat Kevin yang mengintip, Mary memintanya untuk keluar dan menjelaskan bekas apa yang mama ya. sebenarnya terjadi. Namun Kevin memintanya untuk jangan berisik. Thank you, giftnya, makasih giftnya Deva Kumaran. Baru saja diomongin, suara langkah mengerikan itu terdengar semakin mendekat. Jojo tukeran ini Jojonya. Tadi Jo Entah ya. apa yang sebenarnya terjadi pada Kevin, bagaikan petarung UFC. Tiba-tiba saja ia melakukan submission pada Mary sampai pingsan. Kemudian kita akan melihat lagi masa lalu Mary ketika ia sedang pingsan, di mana ketika itu ibu Mary yang divonis gelo akhirnya direhabilitasi di O'Jones Gelo Center. Dan sejak saat itu, Mary yang sudah tidak memiliki keluarga hidup sendirian, hingga semua itu menjadi trauma yang selalu membekas di dalam hidupnya. Dan kini, dimensi backroom seolah mengkopi semua kenangan buruk Mary untuk diaplikasikan di dimensi ini. Dindang dindut, dindang dindut, dong 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 dong, oh, dong dong dong, oh, jo. Singkat cerita, Mary yang siuman seketika panik saat menyadari Kevin telah menyekap dirinya. Di tengah kepanikan, Mary bergidik ngeri saat melihat sosok-sosok mengerikan yang ada di tempat tersebut. Lantas Kevin memberitahu jika 3 makhluk yang Mary lihat merupakan anomali dari sosok 3 orang yang membuat dirinya trauma. Di mana si kewes berambut merah ini merupakan jelmaan mantan istrinya yaitu Barbara. Lalu si subur merupakan tetangganya yang rese. Dan si pria berkacamata itu adalah si dosen ketika dirinya Amin kuliah. amin Bang Japar, Lantas, amin doa yang anomali sama buat subur, Bang Japar Kevin juga. memberitahu jika anomali-anomali ini tidak bisa merasakan sakit. Tak cuma itu, Yang gak Jumatan ayo kumpul, gak gitu juga Bang. Mungkin ini apa habis pada pulang juga. Kan kadang beda masjid, beda waktu dikit. Mungkin udah keluar duluan. Ya mungkin sebagian juga ada yang gak Jumatan, ya kan? Tadinya aku mau matiin lapnya aku mau sebatang aja lagi ya. Kevin yang sudah menganggap backroom sebagai dunianya memutuskan untuk menghabisi Kate yang berisik ingin keluar ke dunia nyata. Di tengah kegilaan yang terjadi, Mary yang panik meminta Kevin untuk melepaskan dirinya. Akan tetapi, Kevin yang berusaha mengungkapkan unek-uneknya berniat melakukan sesuatu. Setelah memasangkan rambut di kepala Mary, Kevin yang stres meminta Mary untuk menjadi Barbara dan mendengarkan unek-uneknya. Terlebih ketika itu, dirinya telah memberikan semua yang Barbara inginkan. Muak dengan trauma Kevin yang semakin parah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk numpuk. Kenapa Barbara ingin bercerai? Salam Jos, asik bunda, Bang Irsyan, makasih Bang Irsyan. Ujung mulutnya tajam. Terus kenapa? Pokoknya apa itu teh? Rokok jarum coklat, pokoknya mah. Tapi jangan bawa-bawa orang lain. Mendengar bacotan Mary yang mirip dengan Barbara, Kevin yang lelah langsung membebaskan Mary. Sontak Mary pun heran saat melihat anomali Barbara yang ketakutan. Betapa
lemasnya Mary saat melihat anomali bajak laut dengan ukuran yang tinggi, juga dengan wajah yang mirip dengan Kevin. Melihat anomali ini murka, Kevin berusaha untuk menenangkannya. It's just the way we're wired. My God, betapa syoknya Mary saat melihat Kevin diacak-acak bajak laut Titan. Saat Kevin tewas, si bajak laut ini langsung mengincar Mary. Di saat itu pula, Mary yang tidak tahu harus kabur kemana, hanya menggunakan instingnya saja untuk mencari jalan keluar. Hampir saja Mary nyuksruk di ruangan Infinity Castle. Tak cuma itu, si bajak laut mengerikan ini masih terus mengincar dirinya. Filmnya seru guys. Seketika Mary merasa lega saat dirinya berhasil kembali ke basement toko. Tapi ternyata toko ini masih berada di dalam dimensi backroom. Tak sampai di situ, anomali bajak laut ini masih mengincar dirinya. Rupanya tempat ini sudah disetting para peneliti untuk menangkap anomali-anomali yang ada di dimensi backroom. Di tengah kepanikan, Mary berusaha kabur menuju celah sempit yang tiba-tiba terbuka. Untung saja dengan menggunakan cor-coran bekas tapak tangan ibunya, Mary berhasil lolos. Dan kini ia hanya tinggal mengikuti kemana celah ini berujung. Namun setibanya di ujung celah, Mary yang dianggap anomali harus mendapat semburan gas bius dari tim berstelan Among Us. Menyadari Mary adalah manusia, mereka pun bergegas melakukan evakuasi. Filmnya ya Allah serem banget. Singkat cerita, setelah melakukan karantina, Mary yang akan diminta keterangan langsung melongo saat melihat ilmuwan perusahaan asing berhasil menangkap dan mempelajari anomali bajak laut. Selang beberapa saat, Profesor Pil yang akan melakukan interogasi langsung memperkenalkan diri. Lantas Pil langsung menanyakan bagaimana cara Mary bisa masuk ke dimensi backroom. Mendengar hal itu, Mary berkata jika dirinya berhasil masuk melalui portal di basement toko Kevin. Setelah teorinya terbukti, Pil mengungkapkan jika portal backroom ini awalnya muncul ketika perusahaannya membuat mesin-mesin MRI secara massal. Namun lama-kelamaan, portal ini bisa muncul di mana saja secara acak. Lantas, ia dan timnya berusaha meneliti dan memetakan dimensi backroom yang semakin lama semakin meluas seperti imajinasi manusia. Dan meski sempat mendapat serangan dari anomali, Phil merasa yakin jika dimensi tersebut memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Guys, udah dulu ya, maafkan aku ya guys yang nggak membaca ini komenannya, mohon maaf ya. Sehat selalu buat semuanya, lancar-lancar kerjaannya, lancar rezekinya juga, sehat juga buat keluarga besarnya ya. Salam buat keluarga besarnya, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makasih ya, bye bye.